Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Februari 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Pakesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Aksi kriminalitas kerap terjadi di Terminal Mardika Ambon. Aparat bangun pos keamanan terpadu. Aparat keamanan bekerja sama dengan pemerintah Kota Ambon akan mendirikan pos terpadu di Terminal Mardika yang ditempati aparat TNI Polri dan juga dilengkapi kamera CCTV. Hal itu dilakukan guna memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Ambon yang beraktivitas di Pasar Mardika. Demikian disampaikan Kapolda Maluku Irjen Pol Tarya Latif kepada awak media usai meninjau Pasar Mardika Jumat 17 Februari 2023 pagi. Pasar Mardika, kata Irjen Latif, memiliki sejarah yang luar biasa. Di tempat berkumpulnya semua komunitas masyarakat. Disinilah tempat aktivitas kehidupan dan juga perekonomian. Irjen Latif juga menyampaikan Pasar Mardika merupakan salah satu pusat perekonomian di ibu kota Provinsi Maluku. Bila situasi keamanan dan ketertiban tidak ditata secara baik, maka dampaknya juga bisa dirasakan di Maluku. Bahkan Irjen Latif mengaku selama sepekan terakhir pihaknya telah melakukan penindakan terhadap para pelaku pencurian, copet, dan juga jambret. Para pelaku telah diamankan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Minta tolong Pak, tolong ini didirikan Pak supaya kita jalan itu lancar Pak. Ya. Lalu dia panggil nih Pak, kebetulan ada Pak Karter, tolong jangan angkat penumpang di depan terminal. Ya, kalau ada semua di depan terminal Pak, saya kalau ada, minta tolong juga supaya jangan ada kemacetan. Karena kalau stop 5 menit saja macet susah. Ini semua nih dalam rangka liar ini semua. Oke. Mama sudah tahu. Tribuners, penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengajak seluruh pihak turut serta tindak aksi kriminalitas di Pasar Mardika Ambon. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengajak seluruh pihak untuk turut serta menyelesaikan aksi kriminalitas di Pasar Mardika Ambon. Menurutnya, permasalahan yang berkaitan dengan Pasar Mardika yang saat ini sedang terjadi tidak bisa terselesaikan tanpa sinergitas antar pemerintah kota dan TNI Polri. Lanjutnya, pemantauan yang bertujuan untuk melihat lebih dekat keadaan pasar yang menjadi primadona di kota ini. Sehingga permasalahan yang selama ini meresahkan warga ibu kota provinsi ini dapat tertangani dengan baik. Diketahui dalam kunjungan itu bersamaan dengan Ketua DPRD Kota Ambon, Elito Isuta, Kapolda Maluku Irjen Pol Tarya Latif. Selain itu, Irjen Pol Tarya juga didampingi oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Kombes Pol Raja Arthur Lumbongga Simamora bersama jajarannya, dan pimpinan organisasi perangkat daerah teknis lingkup pemerintah Kota Ambon. Kunjungan dengan turun langsung bertujuan untuk melihat keadaan pada Terminal Mardika A1 dan A2, serta memantau progres pengerjaan revitalisasi Pasar Gunung Putih, serta melihat situasi Pasar Ikan Arumbai.
Selanjutnya, Tribuners DPRD Maluku pastikan koordinasi balai jalan dan sungai pasca banjir di Dusun Lala, Seram bagian barat. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku, Toraya Samal, memastikan terus berkoordinasi dengan balai jalan maupun balai sungai terkait pembangunan talut di Dusun Lala, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat. Mengingat banjir kembali terjadi di Dusun Lala dan belum surut sejak Kamis 16 Februari 2023. Anggota DPRD Dapil Seram bagian barat itu juga mengatakan DPRD juga terus berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk pemerintah kabupaten. Menurutnya, sebelum ada pengerukan maupun pembuatan talut, harus ada kajian lebih dalam dari dinas terkait, agar solusi yang diberikan tak menimbulkan masalah baru yang merugikan masyarakat setempat. Pasalnya, Sungai Lala pernah dikeruk untuk mengurangi risiko banjir. Nyatanya tetap banjir dan semakin parah. Berujung pada ratusan rumah terendam, bahkan ada yang rusak berat dan hanyut. Samal mengatakan Komisi 3 juga telah memperjuangkan agar perbaikan di Sungai Lala menggunakan dana Inpres, namun hingga kini memang belum terrealisasi. Samal berharap Gubernur Maluku Murad Ismail dan pemerintah kabupaten juga tidak tutup mata. Mereka pengen secepatnya, kita juga tidak bisa segampang kita membalik telapak tangan ya, karena semua ini dia prosedur. Nanti kan akan dikaji juga. Pemerintah tidak harus ujuk-ujuk datang bikin tanpa kajian, nanti juga percuma kan? Karena sudah beberapa kali juga tindakan cepat dengan keruk sungai itu juga tidak mengatasi masalah kan ternyata malah banjirnya lebih besar. Sebelum dikeruh tidak seperti ini banjirnya. Setelah beberapa kali dikeruh pasca banjir itu ternyata banjirnya lebih besar dan korbannya lebih banyak, rumahnya yang hanyut. Saya sendiri sudah ke sana dan kasih bantuan ya sebisa kita bantu, dan untuk bagaimana penanganannya itu ya tetap akan dikoordinasikan dengan dinas terkait dan juga pemerintah daerah. Saya juga sudah, karena kalau mau bicara kewenangan ya ini ada di Komisi 3 ya, bukan saya. Tapi karena saya sebagai wakil rakyat dari sana, kewajiban saya juga harus menyampaikan persoalan ini ke pihak-pihak yang terkait, misalkan Komisi 3. Tribuners yang suka ngepuncak tapi nggak ada teman, komunitas Salahutu Sport bisa menjadi jawabannya. Suka ngepuncak tapi nggak ada teman? Nah, komunitas yang satu ini bisa menjawab kesukaan Tribuners. Ialah Salahutu Sport. Sesuai penamaannya, diambil dari nama gunung tertinggi di Pulau Ambon, 1086 mdpl. Hiking ke puncak Gunung Salahutu tentu menjadi agenda rutin komunitas yang baru terbentuk 31 Desember 2022 itu. Demikian disampaikan Koordinator Salahutu Sport, Edwin Tamher, kepada tribunambon.com Kamis 16 Februari 2023. Olahraga dan bergembira disebutnya menjadi kata kunci terbentuknya komunitas ini. Meski sebagian besar anggota berasal dari klub pecinta alam, namun Salahutu Sport terbuka untuk umum. Edwin mengaku akan sangat senang bisa membimbing hingga memandu peserta menapaki langkah pertama menuju puncak. Lanjutnya, sebagian besar pendaki memiliki motivasi ingin merasakan sensasi naik gunung, serta menikmati indahnya pemandangan alam. Selain fun hiking, komunitas ini juga sementara menjalankan program Salahutu Rebound, yakni mendorong Salahutu sebagai salah satu tujuan wisata dengan harapan berdampak ekonomis kepada warga setempat. Program tersebut bakal diajukan ke pemerintah guna mendukung tujuan mereka mengembangkan wisata Gunung Salahutu. Kayu malintang itu. Hujan. Luar biasa hujan. Ini cewek kita sendiri, orang tim. Salah satu
Ya. Nah. Biasa 3. Masuk Lombok. Masuk Lombok. Kami dari Rumah Cengkeh menuju Puncak Salahutu mengatakan bahwa masuk Lombok. Salahutu Lombok. Baik Tribuners, berita dari komunitas Salahutu Sport sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Februari 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amata. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.